Dahulu kala ada seekor mama bebek gendut yang menelurkan telur-telurnya dengan penuh cinta kasih. Berhari-hari dia menunggu telurnya menetas. Mama bebek sangat yakin kalau nanti bayinya pasti akan sangat cantik. Sampai pada suatu hari telur bayinya akhirnya menetas, tapi mama bebek malah kaget karena bayinya sangat jelek. Mama bebek benci sekali pada bayi tersebut, jadi mama bebek langsung mengusirnya. Bayi bebek sangat sedih dan patah hati. Apakah bayi bebek itu pantas diusir begitu saja hanya karena dia jelek? Seharusnya tidak, karena setiap orang memiliki kecantikan mereka masing-masing. Siapa tahu suatu hari nanti bebek jelek itu akan berubah menjadi angsa yang cantik. Cerita dongeng di atas diceritakan oleh seorang pelayan bernama Aoi pada nona mudanya yang sangat cantik. Tapi si nona muda itu sama sekali tidak mempercayai dongeng tersebut. Dia bahkan pesimis bagaimana caranya bebek jelek jadi angsa yang cantik. Bebek kan tidak bisa operasi plastik. Memang seperti itulah endingnya. Apa kau mau tahu bagaimana ending cerita ini? Bebek itu ternyata berubah menjadi ratu angsa yang menawan. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah jangan jadi orang bodoh seperti mama bebek. Lebih baik pastikan dulu saat kau ingin menetaskan telur yang bukan milikmu. I langsung stres. Yang dia maksud pelajaran yang bisa diambil dari cerita itu adalah kita harus selalu bangga pada apa yang kita miliki. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita punya kecantikan kita masing-masing. Si nona muda cantik itu adalah Junita, atau nama panggilannya Junior. Gadis 18 tahun yang memiliki segala hal yang diinginkannya di seluruh dunia ini. Terlahir di keluarga kaya raya, duitnya banyak, wajahnya cantik, keluarganya harmonis, punya teman-teman dan pacar cakep yang sama-sama kaya raya. Kehidupannya sangat perfect. Sama seperti kebanyakan cewek zaman sekarang, Junior juga suka upload foto selfie-nya di Instagram. Dan sama kayak kebanyakan cewek lainnya, dikatain gendut dikit aja langsung galau. Suatu pagi saat Junior baru bangun tidur, dia mengecek akun IG-nya dan langsung kaget mendapati berbagai komentar negatif di foto yang dia upload semalam. Ada yang bilang wajahnya bulat, pipinya tembem lah, kayak ban bis lah, dan lain-lain. Dia sangat serius menanggapi hal itu dan panik sendiri. Ditambah lagi pacarnya yang selama ini tampak sangat baik dan setia padanya bukannya berusaha menghiburnya atau menasihatinya untuk tidak menanggapi semua komentar negatif itu, malah bilang kalau pipinya Junior memang tembem. Mamanya Junior dan Aoi berusaha menyemangati Junior untuk tidak menanggapi semua komentar itu, tapi tetap saja tidak berhasil. Junior berusaha melakukan berbagai cara untuk menguruskan badannya dan pipinya. Awalnya dia melakukan berbagai macam olahraga dan diet, tapi tetap saja banyak orang di IG yang mencelanya. Stres, Junior akhirnya melakukan saran dari teman-temannya, yaitu melakukan treat lift atau penarikan wajah dengan benang di sebuah klinik kecantikan dengan harapan wajahnya akan jadi kurus dan cantik. Tapi keesokan paginya bukannya mendapati wajahnya jadi tambah kurus, malah tambah bengkak. Kulitnya Junior ternyata alergi hal tersebut dan beberapa hari kemudian seluruh wajahnya langsung dipenuhi jerawat besar-besar. Dan jerawatnya sangat menakutkan. Lebih parahnya lagi, dokter bilang kalau wajahnya Junior butuh waktu kurang lebih 1 tahun untuk sembuh kembali. Itu pun harus dengan melakukan berbagai macam perawatan intensif. Sekarang bukan cuma Junior yang stres, bahkan mamanya pun ikutan stres. Bukan cuma stres memikirkan wajah putri kesayangannya, tapi juga stres memikirkan bagaimana kalau sampai ada kenalannya yang mengetahui masalah ini, dia pasti bakalan malu berat. Sejak tahu wajah Junior jadi hancur, semua teman-temannya langsung menjauhinya. Mereka tidak mau Junior hangout bareng mereka lagi karena takut tidak ada cowok yang mau dekat-dekat dengan mereka kalau mereka melihat wajah jelek Junior. Mereka menyuruh Junior untuk menyembuhkan wajahnya dulu, baru setelah itu kembali hangout bareng mereka lagi. Pacarnya Junior juga sama. Dia menjauhi Junior dengan membuat-buat alasan ingin meneruskan studinya di luar negeri. Dengan menggunakan alasan ingin fokus belajar, dia ingin mereka break selama setahun dan berjanji kalau dia tidak akan pacaran dengan gadis lain. Padahal itu bohong karena dia punya selingkuhan. Junior sakit hati dan sedih menyadari tidak ada seorang pun yang mencintainya dengan tulus. Hanya Aoi yang mencintainya dengan tulus dan selalu setia mendampinginya.
Saat Junior curhat di FB tentang wajah jeleknya, tiba-tiba ada seseorang yang berkomentar memberitahu Junior bahwa dia tidak sendirian, ada banyak orang juga yang sama tidak beruntungnya seperti dia. Orang itu lalu mengarahkan Junior ke sebuah situs Ugly Duckling Club. Di situs itu Junior mulai menemukan keceriaannya kembali. Dia sering chatting dengan teman-teman barunya, bercerita pada mereka bahwa dulu orang-orang mengagumi wajah cantiknya, tapi sekarang orang-orang selalu menatapnya dengan pandangan aneh. Pada suatu hari, ada seseorang yang menyarankan Junior untuk pergi ke Pitsanulok karena di sana ada seorang dokter yang bisa membantu mengobati wajah Junior. Tapi saat dia memberitahukan niatnya pergi ke Pitsanulok pada mamanya Junior langsung menolak ide itu. Walaupun malu dan jijik dengan wajahnya Junior, tapi sebagai ibu mamanya Junior tetap sayang dan tidak ingin berpisah sejauh itu dari putrinya. Junior tetap ngotot ingin pergi ke sana, bukan cuma untuk mengobati jerawatnya tapi juga untuk meneruskan studinya. Dia ingin masuk universitas di sana dan mengambil jurusan manajemen kepariwisataan. Mamanya Junior akhirnya mengizinkan, tapi dia menyuruh Aoi untuk ikut menemani Junior ke sana. Saking senangnya, Junior langsung pengen peluk mamanya, tapi mamanya langsung mundur serentak. Junior langsung ganti peluk Aoi. Aoi mau dipeluk tapi wajahnya dijauhi. Sesampainya di Pitsanulok, Junior menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya dengan mengubah namanya jadi Junita Yup Huek. Saat dia kebingungan nyari tempat ospek, tiba-tiba ada seseorang yang menyapanya dari belakang. Junior berbalik dan langsung kesengsem melihat cowok super ganteng di depannya. Astaga, apa dia manusia? Cakep banget sih, katanya dalam hati. Kenapa kau tidak masuk? Apa kau anak baru? Tanya si cowok cakep itu. Si cowok itu heran kenapa dia tidak menjawab. Apa kau bisa bicara? Apa kau tuli? Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Hello? Saking terpesonanya, Junior sampai tidak bisa berkata-kata dan langsung memalingkan wajahnya dengan malu. Si cowok itu jadi tambah bingung. Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Apa kau malu? Melihat sikap dan penampilannya Junior yang aneh, si cowok itu jadi curiga. Apa kau psiko? Saat si cowok berniat melepaskan syalnya, Junior langsung cepat-cepat mencegahnya dan baru saat itulah dia mulai bicara. Si cowok itu senang ternyata Junior bisa bicara karena awalnya dia mengira Junior itu budek atau tidak bisa bicara. Si cowok itu ternyata seniornya, Junior di jurusan kepariwisataan. Dia lalu membawa Junior ke tempat ospek. Di sana Junior disambut dengan tarian dan nyanyian oleh para anggota dan ketua ospek bernama Tui, dan si cowok cakep ternyata wakil ketua Tui. Si cowok cakep itu lalu tanya pada Junior apa nama panggilannya. Maunya bilang Junior, tapi Junior malah menyingkatnya jadi Jo. Gak ngerti artinya, tapi kayaknya Jo itu nama panggilan yang aneh. Junior protes dan meminta si cowok cakep untuk mengganti namanya jadi Junior, tapi si cowok cakep itu tidak mau. Nama ini keren, orang akan bisa mengenalimu dengan mudah seperti namaku, Suea. Di acara ospek itu, Jo juga berkenalan dengan seorang gay bernama Bi. Bi ini fansnya seorang penyanyi terkenal yang namanya hampir mirip dengannya, dan dia juga naksir si cowok ganteng Sue. Acara ospek lalu dimulai dengan pidato dari Tui yang mengucapkan selamat datang pada mereka. Bea lalu memberitahu mereka bahwa acara di ospek besok akan diadakan dance battle, dan hari ini dia akan menunjuk beberapa mahasiswa baru untuk melakukan dance preview. Jo dan Bi ditunjuk maju ke depan dan mereka berjoget bersama para senior dengan penuh keceriaan. Ini adalah pertama kalinya aku bisa tertawa lepas sejak aku terinfeksi thread leaf. Kurasa aku mulai suka jadi Junita Yupoek. Malam harinya setelah ospek hari pertama selesai, Aoi menemani Jo ke asrama barunya yang gelap dan kelihatan sangat angker. Aoi sampai cemas jangan-jangan tempat ini ada hantunya. Tapi Jo tetap berpikir positif, dia yakin tempat ini pasti akan baik-baik saja. Bukan cuma tempatnya yang angker, penjaga asrama pun kelihatan nakutin. Tapi saat Jo hendak menanyakan kamarnya, penjaga asrama malah bilang kalau nama Jo itu tidak terdaftar. Jo harus mendaftar dulu dan dia juga harus menemukan 3 orang teman untuk tinggal sekamar dengannya. Kebetulan saat itu ada 3 orang mahasiswi baru yang juga sedang mencari 1 orang tambahan, dan mereka langsung ngajak Junior untuk tinggal sekamar bersama mereka. Di kamar asrama mereka yang kelihatan angker, Jo dan teman-teman barunya saling berkenalan. Mereka lalu menawarinya snack. Jo menerimanya, tapi saat memakannya tak sengaja syalnya terjatuh. Teman-teman barunya langsung kaget dan jijik melihat banyaknya jerawat di wajah Jo.
Joe jadi panik dan tidak enak pada mereka semua. Merasa mereka tidak nyaman dengannya, Joe berniat pindah kamar saja, tapi salah satu di antara mereka, yaitu Nung Ning, langsung menghentikannya. Berbeda dengan kedua teman mereka yang lain yang terang-terangan menunjukkan ekspresi tidak suka mereka, Nung Ning jauh lebih sopan, bahkan mendoakan semoga wajah Joe cepat sembuh dan meyakinkan Joe untuk tetap tinggal sekamar dengan mereka. Saat Joe di kamar mandi, dua teman sekamar mereka protes pada Nung Ning karena mengajak Joe yang wajahnya menakutkan itu untuk tinggal sekamar dengan mereka. Nung Ning sama sekali tidak mempermasalahkan wajah Joe dan meyakinkan kedua temannya yang lain kalau jerawatnya Joe sama sekali tidak menakutkan. Mereka bicara dengan cukup keras yang pastinya didengar oleh Joe. Keesokan harinya, Joe jadi semakin tidak pede dengan wajahnya sampai-sampai hari ini dia tidak cuma menutupi wajahnya dengan shawl tapi juga menutupi matanya dengan kacamata hitam. Niatnya sih biar tidak ada yang memperhatikan, tapi semua itu malah membuat penampilannya jadi tambah aneh dan jadi pusat perhatian. "Joe, apa ini tren terbaru?" tanya Abi. "Cepat lepas, kau kelihatan seperti maling." "Joe, lepas syalmu," bujuk Nung Ning. "Aku takut kalau aku melepasnya orang-orang akan takut padaku. Kurasa aku akan memakai semua ini sampai jerawatku menghilang."